Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Pada malam hari ini kita akan membahas dan mendengar firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak Tuhan atas berkat kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat Tuhan diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan kesehatan dan kekuatan selalu menjadi bagian kami ya Bapa di dalam kehidupan kami, karena Engkau adalah Allah yang kami percayai, Allah yang kami sembah, Allah yang sangat hebat. Tuhan, pakailah hamba-Mu Tuhan dalam merenungkan dan memberitakan firman-Mu Tuhan, kiranya yang menjadi pembicaraan atau perkataan hamba-Mu berasal daripada-Mu Bapa. Pakailah hamba-Mu Tuhan untuk memberkati para orang-orang dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkat kasih karunia mengalir dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan, pada malam hari ini mari kita buka dalam kitab Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Jika sudah dapat, mari kita katakan amin. Amin. Baiklah, kita akan membaca secara bersama-sama Yesaya 41 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan. Aku akan ulang dari awal. Ayo potong ini ya. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji nama Tuhan. Baiklah, pada malam hari ini saya akan membahas firman Tuhan, yakni di dalam Yesaya 41, sebenarnya ayat 8 sampai dengan ayat 20. Ini yang akan saya kupas pada malam hari ini, yakni berjudul Israel Hamba Tuhan. Jadi di dalam ayat ke-8 dan yang ke-9, Tuhan berkata seperti ini, tetapi engkau hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Jadi di sini dibuka dengan seorang Israel atau Yakub. Di sini dibilang Israel hamba Tuhan. Judul perikopnya adalah Israel hamba Tuhan. Jadi Tuhan memilih Israel, Tuhan memilih Yakub, Tuhan memilih Abraham. Jadi di sini seorang yang dipilih Tuhan. Jadi apakah saudara ingin dipilih Tuhan, atau apakah kita bisa menjadi seperti Yakub yang di sini dibilang, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Jadi selain dipilih oleh Tuhan, Yakub ini dikasihi oleh Tuhan. Dan di ayat 9 di sini bilang, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Jadi selain Yakub dipilih oleh Tuhan, Tuhan tidak menolak Yakub. Namun di saat orang lain pasti senang, pasti bahagia ketika dipilih oleh Tuhan. Pasti orang pilihan Tuhan pasti hebat, pasti kuat, pasti luar biasa, pasti diberkati. Itulah yang menjadi prinsip atau menjadi pikiran atau menjadi pikiran dari banyak-banyak orang, bahwa orang yang dipilih itu pasti diberkati. Tetapi apa di ayat yang ke-10 di sini Tuhan bilang, setelah Tuhan memilih Yakub, Tuhan berkata, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Tetapi Tuhan bilang begini, janganlah takut. Hal pertama yang Tuhan bilang untuk Yakub adalah janganlah takut. Kenapa orang yang dipilih Tuhan dibilang janganlah takut? Padahal kan kalau di dalam pikiran kita, orang dipilih itu pasti diberkati, pasti dipimpin oleh Tuhan, pasti disertai oleh Tuhan, pasti dilindungi oleh Tuhan. Itulah yang menjadi persepsi kita. Tapi Tuhan bilang di sini janganlah takut. Kata janganlah takut berarti kita
sesuatu hal yang takut, hal yang menakutkan, hal yang mengerikan, hal yang bahkan tidak bisa kita lalui sehingga kita menjadi takut. Itulah yang sehingga Tuhan bilang janganlah takut. Berarti kita harus melewati hal itu. Nah, inilah menjadi Yakub menjadi seperti itu. Jadi Yakub disuruh bilang janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Dibilang janganlah takut, janganlah bimbang. Berarti kalau Tuhan bilang janganlah bimbang, janganlah takut, berarti kita akan dipertemukan, akan diperhadapkan dengan situasi yang membuat kita bimbang, dengan situasi yang membuat kita meragukan Tuhan, dengan situasi yang membuat kita tidak percaya karena ada kebimbangan dalam hati kita. Tapi Tuhan bilang janganlah takut, janganlah bimbang. Nah, jadi dalam kehidupan kita, kalau kita dipilih Tuhan, bukan berarti hidup kita itu bahagia, bukan berarti hidup kita itu senang, bukan berarti kita hidup enak-enaknya terus di bumi. Karena kenapa? Bumi itu adalah tempat, Tuhan bilang tempat pembuangan, tempat kita diuji. Jadi bumi itu adalah tempat kita untuk diuji oleh Tuhan. Jadi Tuhan bilang janganlah takut, janganlah bimbang, karena kita akan diperhadapkan dengan situasi seperti itu. Nah, di sini bilang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi kita harus garis bawahi ini yang Tuhan bilang, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Jadi Tuhan akan memegang engkau, jadi Tuhan akan memegang Yakub dengan tangan kanannya Tuhan yang membawa kemenangan. Nah, baru di ayat 11 ini yang akan kita hadapi. Kalau misalnya kita itu tidak takut dalam menjalani kehidupan ini, kalau kita tidak bimbang dalam menjalani kehidupan ini, kalau kita itu adalah orang yang dipilih Tuhan, kita pasti akan melalui ini. Tapi Tuhan bilang, walaupun kita melalui hal seperti ini, janganlah takut, janganlah bimbang. Apa yang akan kita alami? Mari kita buka dalam ayat 11. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Jadi Yakub ini, dia sebagai orang yang dipilih Tuhan, dia mengalami banyak sekali pergumulan. Itu apa? Semua orang bangkit amarahnya terhadap engkau. Semua orang tidak suka pada Yakub. Semua orang tidak suka pada Yakub, tetapi mereka akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang akan membantah engkau. Jadi kalau misalnya seperti Tuhan Yesus, kalau kita melihat contoh, itu sudah terjadi seperti Tuhan Yesus. Karena apa? Waktu saat Tuhan Yesus disalibkan, apa? Semua orang-orang mencemooh Tuhan Yesus. Semua orang bahkan ada sampai meludahi Tuhan Yesus. Jadi bukan berarti ketika kita dipilih Tuhan, kita mendapat hidup kebahagiaan. Tidak. Yakni apa? Kita mendapat ujian. Karena Rasul Paulus berkata di dalam Roma 8, ayat 18 itu berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi ketika kita mendapat kemuliaan, maka kita harus diuji oleh penderitaan itu. Tapi dalam ujian itu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu menolong kita. Nah, di sini di ayat 13 Tuhan di sini bilang, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jadi di sini kita di garis bawahi betapa gambaran Tuhan Yesus memberikan kepada kita, betapa kasih Tuhan Yesus berikan kepada kita. Walaupun kita di lembah kekelaman, seperti Mazmur Daud bilang, di dalam lembah kekelaman pun aku tidak takut bahaya, karena sebab engkau besertaku. Karena apa? Di dalam ayat 10 di situ dibilang, Yesaya 41 ayat 10 dibilang, aku akan memegang engkau dengan tanganku, dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, sedangkan di ayat 13 di sini dibilang, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu. Jadi ini saya memberikan contoh ya, bagaimana Tuhan menyertai kita dalam kehidupan kita. Jadi ini contoh tangan kanan Tuhan. Tuhan memegang, di sini ayat 10 bilang, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan.
memegang dengan tangan kanan. Berarti kalau Tuhan memegang dengan tangan kanan, berarti di sebelahnya itu kan harusnya tangan kiri di kita. Kita kalau berdiri di samping Tuhan Yesus, kan kalau mau pegang begini berarti itu tangan kiri kita yang dipegang Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak mau bilang tangan kiri. Tuhan Yesus dengan detail bilang begini, sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu. Jadi Tuhan Yesus memegang tangan kananmu dengan tangan kanan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus menyertai sambil berpeluk, sambil merangkul, menggandeng seperti ini. Kan tangan kanan memegang tangan kanan, jadi memeluk, setengah meluk, merangkul. Jadi betapa Tuhan menyertai kita sampai seperti itu. Kalau misalnya kita dirangkul oleh Tuhan, dipeluk oleh Tuhan, apa kita bisa jatuh? Apa kita bisa tergeletak? Amen. Apa kita bisa terperosok dalam jurang? Tidak bisa, karena itu Tuhan menyertai seperti itu. Dan di situ dibilang, baru di sini bilang, jangan di ayat 14, janganlah takut hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Di sini saya berpikir, saya bertanya-tanya begini kepada Tuhan, Tuhan kenapa ya Tuhan bilang hai si cacing Yakub dan hai si ulat Israel? Kenapa pada itu dan Tuhan menggambarkan? Kenapa kok dikasih gambarkan cacing, dikasih gambarkan ulat? Kenapa tidak kasih gambarkan singa kayak supaya kan menakutkan atau nak domba? Tapi ini Tuhan kasih gambaran cacing dan ulat. Itu berarti bahwa kita itu bagaimana itu, kalau cacing dan ulat itu kalau di dalam biologi itu adalah apa, rantai makanan yang paling kecil. Jadi mereka itu istilahnya kan ada rantai makanan, mereka itu paling bawah, paling dasar dan istilahnya. Kalau rupa kayak singa itu paling tinggi di piramida, kalau cacing dan ulat itu paling bawah, paling rendah. Itu berarti bahwa apa? Serendah-rendahnya kita, setak berdayanya kita, cacing, ulat itu apa mereka kekuatan? Tidak ada kekuatan apapun, sangat tak berdaya, sangat diinjak satu kali aja langsung mati. Tetapi apa? Tuhan melihat, Tuhan menotis, Tuhan memperdulikan, walaupun sekecil apapun kamu manusia di mata Tuhan itu sangatlah berharga. Bahkan sekecil ini Tuhan perhitungkan. Jadi betapa bahagianya kita kalau kita tidak takut di dalam Tuhan, kalau kita selalu memegang Tuhan, kalau kita selalu percaya Tuhan menyertai kita. Di sini Bang, aku yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Jadi penebusan Tuhan itu untuk semua orang, semua umat manusia itu ditebus oleh Tuhan, karena semua itu berharga di mata Tuhan. Karena tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil, semua itu sangat berharga di mata Tuhan, sekecil apapun, karena Tuhan menebus kita. Di sini di ayat 15 dibilang, sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru dengan gigi 2 jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekarang. Jadi di sini adalah apa? Perjuangan yang kita hadapi dalam dunia ini, pencobaan yang kita hadapi dalam dunia ini, penderitaan yang kita hadapi dalam dunia itu sebenarnya itu adalah apa? Menjadi kekuatan. Tuhan mengajarkan kita supaya kita menjadi kuat, karena Tuhan bilang, aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru dengan gigi 2 jajar, engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya. Bayangkan, gunung-gunung itu seperti dalam perumpamaan itu seperti masalah kita sebesar gunung. Bagaimana kita melihat gunung-gunung itu? Kan besar, tetapi apa? Tuhan mau kita menjadi kuat. Jadi Tuhan tidak melatih kita, memberikan kita kekuatan, bukan semata-mata karena Tuhan tidak mengasihi kita. Kalau saat kita mengalami masalah, mengalami pencobaan, bukan semata-mata Tuhan tidak mengasihi kita, tapi Tuhan sangat mengasihi kita. Karena dengan seperti itu maka kita menjadi orang yang kuat. Amen. Maka kita mampu untuk mengalahkan, menghancurkan gunung-gunung, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Jadi bukit-bukit akan kau buat seperti sekam, tidak ada apa-apanya. Itulah yang ingin Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Seperti bangsa Israel 40 tahun di padang gurun,
Tuhan buat supaya mereka menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat. Jadi dalam pergolakan apapun di dunia ini, mereka tidak akan goyah kan imannya kepada Tuhan. Itulah yang ingin Tuhan lakukan kepada kita dalam kehidupan kita. Dan yang ke-16, engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan mereka, tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan bermegah di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Amin. Nah, di sini di ayat 17 berkata, orang-orang sengsara dari orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan, tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Amin. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Yes. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murad, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini dan Yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Jadi di sini dibilang orang-orang sengsara dari orang-orang miskin sedang mencari air tetapi tidak ada. Orang-orang sengsara itu apa? Dan orang-orang miskin sedang mencari air tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan, tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Jadi apa? Jadi ketika kita, orang yang dipilih Tuhan, berhasil dalam ujian, dalam pencobaan yang Tuhan berikan, kita tetap setia, kita tetap teguh, kita tetap kuat dalam Tuhan, kita adalah apa? Kita adalah sumber kehidupan bagi orang-orang. Ya, amin. Kita akan menjadi contoh kehidupan bagi orang-orang. Dan di sini dibilang, dorang walaupun mereka mencari air dengan susah payah, tidak ada. Di sini dibilang, lidah mereka kering kehausan, tidak ada. Tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka. Jadi Tuhan menjawab mereka melalui kita. Amin. Betapa hebatnya Tuhan Allah kita jika kita tetap setia dalam perkara-perkara yang diberikan oleh Tuhan. Kita setia menjadi hambanya Tuhan, kita tetap setia untuk menjadi Israel yang sejati. Amin. Jadi bukan Israel hanya Yakub saja, tetapi Israel rohani yang dipilih oleh Tuhan. Sini bilang, aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul. Bayangkan, di bukit yang gundul pun, di bukit yang gersam pun, Tuhan akan memberikan air, akan memberikan berkat. Jadi dimanapun orang yang dipilih Tuhan berada, walaupun dalam tengah kesulitan pun tetap hidup. Amin. Tetap ada kehidupan, tetap ada berkat. Karena apa? Karena Tuhanlah yang menolong dia. Dan juga di sini bilang, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air di tanah kering. Betapa hebatnya berkat dari seorang yang dipilih oleh Tuhan dan tetap setia, tetap kuat dan tidak takut dan tidak bimbang dalam menghadapi dunia ini, dan tetap setia dalam perkaranya di hadapan Tuhan. Di sini aku akan menanam pohon aras di padang gurun. Bayangkan, di padang gurun pun Tuhan akan berikan kehidupan. Pohon, sungai, mata air, pohon penaga, pohon murad, dan pohon minyak. Dan pohon-pohon ini adalah pohon-pohon yang spesial. Setiap apapun yang ditulis Tuhan pasti selalu ada maksud Tuhan. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang pelantara dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya. Jadi pohon-pohon ini seperti pohon cemara, walaupun dia di tengah salju, di tengah salju yang dingin, yang manusia kan kalau di musim dingin pohon kalau di musim dingin menggugurkan bunga-bunganya agar supaya dia bertahan hidup. Tetapi pohon cemara tetap hijau, dia bisa bertahan hidup walaupun di musim dingin. Jadi pohon-pohon ini adalah pohon-pohon dengan kualitas terbaik yang Tuhan berikan. Dan di sini dibilang ayat 20, ini adalah kunci dari semua yang diberikan oleh Tuhan, yakni apa? Supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami
bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini. Jadi orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang kurang percaya, orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan akan melihat kita sebagai orang yang teguh di hadapan Tuhan, sebagai Israel hamba Tuhan sejati. Di sini dibilang supaya semua orang melihat, mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuatnya semuanya ini. Jadi mereka akan paham, akan mengerti, akan tahu betapa hebat dan kuatnya Tuhan yang kita sembah. Walaupun dalam lembah kekalaman sekalipun, kita tetap hidup karena Tuhan yang memberikan kita hidup. Kita tetap kuat karena Tuhan yang memberikan kita kuat, dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, dan teruslah untuk berpegang kepada Tuhan, karena Tuhanlah pemilik kehidupan ini. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak atas berkat dan rahmat-Mu, karena Tuhan, apa yang telah Engkau berikan pada malam hari ini sungguh memberkati kita semua. Kiranya berkat Tuhan selalu menyertai dimanapun kita berada, dan kiranya Tuhan kita selalu menjadi orang-orang yang kuat untuk tidak takut dan tidak bimbang akan Engkau ya Bapa. Tetap berpegang teguh kepada Engkau walaupun Tuhan banyak problema, masalah yang terjadi Tuhan, banyak ujian yang terjadi dalam kehidupan ini, tetapi kami tetap setia, tetap kuat di dalam Engkau Tuhan, sehingga Bapa kami dapat menjadi sumber kehidupan bagi setiap orang Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin.